Oke, kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Data setnya sudah dicoba dibuka di SPSS? Belum. Nggak bisa, Bu. Oke. Tadi coba dibuka. Masa? Saya bisa. Yes. Coba Dalila di share screen. Sebentar, Bu. Dua lagi yang belum masuk siapa? Sofian sama Dewi. Oh, udah Dewi udah ada. Safira udah. Less sugar. Salah ya? Benar, less sugar. Thank you. Udah bisa nggak? Nggak di share screen saya ajarin cara bukanya. Saya bisa dibuka, Miss. Tuh bisa, malah bisa. Enggak, yang nggak bisa. Ya. Yang nggak Ya. bisa saya kasih tahu. Di share dulu Dalila. Atau siapa? Dalila yang belum bisa kan? Nah. Coba open ya. Nah, file of type-nya diganti dulu. Di bawah. Nih, files of type-nya dipilih yang stata. Nah, terus tadi kamu nyimpennya di mana? Nah, bisa ya? Oke, yang lain bisa. Saya stop share ya, Bu. Ya, gitu caranya ya. Sudah hadir semua ya. Sofian udah. Oh, tadi tidak ada yang. Oke, sorry. Nah, kan kemarin minggu lalu kita udah itu ya. Udah membahas tentang teori dasarnya analisis multivariat kan. Jadi coba saya sedikit cross check dulu, sedikit aja cross check ke siapa ya? Hana, Han. Tujuan dilakukan analisis multivariat untuk apa? Nah, Hana masih magang ya? Iya, masih, Miss. Anis. Iya, Miss. Iya, tujuan dilakukan analisis multivariat untuk apa? Ya, untuk mengetahui itu
variabel yang lebih dominannya, Miss. Kalau mengetahui variabel yang lebih dominan. Vidara, Oke, Miss. Vidara, Halo? ya. Tujuan melakukan analisis multivariat untuk apa sih? Untuk mengetahui variabel independen mana yang pengaruhnya lebih besar daripada variabel dependen. Lalu, tadi kan itu udah disebut sama Anis ya. Lalu, Hubungan beberapa variabel independen dengan variabel dependen berhubungan langsung atau tidak. hubungan langsung atau tidak langsung. Kemudian landasannya apa sih? Mara, Siti Asmaraji. Landasannya apa sih kita harus melakukan analisis multivariat? Mara. Halo, Miss. Suara saya Ya, terdengar gak, Miss? Jelas gak, Miss? ya, ini baru pendengaran. Gimana? Gimana, Miss? Landasannya apa sih kita harus melakukan analisis multivariat? Kenapa? Karena Mega udah mandi, Mega. Biasanya Mega udah kinclong, ini belum soalnya. Gimana, Mara? landasan gimana, Miss? Maksudnya, Miss? Ya, kenapa sih kita harus melakukan analisis multivariat? Nida, Nida. Mana Nida? Halo, Nida. 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 Dewi, Dewi. Ini kelasnya saya majuin supaya kamu kalau mau ke ICI BSD bisa langsung cabut kan? Ada yang mau ke ICI. Kalau kuliah siang kan nanggung, ya. Masih pada wisuda ini, ntar jam 10 langsung berangkat. Dew, kenapa? Untuk Asumsinya mengetahui apa sih? variabel Cukup independennya nggak yang kita? mana? Iya, tadi udah dijawab Anis begitu. Vidara Iya. begitu juga jawabnya. Enggak, sekarang pertanyaan saya. Cukup nggak kalau kita hanya menganalisis dengan sampai tahapan bivariat? Enggak. Kenapa? Terus untuk lebih dalam mengetahui variabel mana aja yang berpengaruh. Oke, terus? Terus Hmm. iya. Ada pengaruh langsung sama nggak langsung dari variabel independen itu, Miss? Oke. Sebenarnya begini. Ya, landasannya apa sih? Multikausalitas. Ya, diingat itu ya, multikausalitas. Tidak ada satu masalah kesehatan pun yang disebabkan oleh hanya satu faktor. Risiko terutama ya. Bukan etiologi ya. Kalau etiologi jelas agentnya harus ada kan. Nah, kamu udah pernah belajar tentang sufficient sama necessary. Faktor sufficient dan faktor necessary sudah pernah belajar? Belum, Miss. Belum di dasar EPID? EPID penyakit menular? Belum. Ya udah, ntar ya aja ya. Ntar aja. Ada materinya saya mau jelasin cuman panjang tentang sufficient sama necessary. Jadi faktor penyebab atau faktor risiko dari suatu masalah kesehatan itu ada yang bersifat sufficient, ada yang necessary. Ada yang necessary sufficient,
ada yang sufficient necessary. Bedanya apa gitu? Itu bisa 30 menitan. Nah, ini udah jalan 10 menit. Apa yang bisa dikontrol dalam analisis multivariat? Safira. Apa yang bisa dikontrol dalam analisis multivariat, Safira? Halo, Safira. Iya, Miss. Apa yang bisa dikontrol dalam analisis multivariat? Maisi. Ini belum pada sarapan ya? Belum tidur kayaknya. Atau Iya, nggak nyangka terus dia nanya-nanya dulu di awal, kirain langsung praktek gitu ya. Nih, Maisi. Apa yang bisa dikontrol dalam analisis multivariat? Variabel lain bukan, Miss? Iya, namanya apa? Variabel apa namanya? Confounding. Confounding. Ya, variabel confounding. Apa itu variabel confounding, Mega? Variabel yang sebenarnya agak berpengaruh, tapi dia nggak berpengaruh secara langsung kayak di antaranya gitu kan ya, Miss ya? Oh, Iya, kalau bukan salah. kata Maisi. Masa? Apa itu variabel confounding? Dalila? Variabel independen yang berhubungan dengan variabel independen lainnya dan mempengaruhi variabel dependen. Oke, dicatat berarti sama Dalila ya. Variabel independen yang berhubungan dengan variabel independen lainnya dan juga mempengaruhi variabel dependen. Oke. Kenapa mesti dikontrol sih confounding? Karena bisa menyebabkan bias. Iya, bias. Terus kalau nggak dikontrol bias. Terus tujuannya untuk apa sih dikontrol? Selain mencegah bias itu, kenapa bisa muncul bias gitu? Anisha Aulia, Cak. Nida tadi dipanggil kemana Nida? Oke, Nida ada yang jawab sekarang. Soalnya tadi nggak nyaut dipanggil. Nida. Ya, Miss. Apa? Tadi saya nanya apa? Kenapa harus dikontrol? Confounding kenapa harus dikontrol? Apa ya? Kata Dalila kan bias. Malah. Iya, Miss. Kenapa harus dikontrol? Karena dia variabel pengganggu, Miss. Mengganggu, betulkah dia mengganggu? Rancu. Ya, kenapa? Karena tadi kata Dalila dia menimbulkan bias. Kenapa? Tujuannya untuk apa sih kita kontrol? Sama, mencegah bias. Oke, kedua, untuk memastikan bahwa hubungan pada variabel yang kita mau teliti itu betul-betul memang berasal dari variabel independen tersebut. Kita misalnya gini, kita mau mencari hubungan antara aktivitas fisik dengan diabetes, misalnya ya, aktivitas fisik dengan diabetes, atau pola makan dengan diabetes misalnya. Oke, pola makan dengan diabetes, konsumsi manis dengan diabetes. Nah, yang menjadi variabel utama kita konsumsi gula gitu ya, konsumsi manis. Tapi ada variabel lain seperti merokok. Nah, si merokok ini harus kita kontrol. Kenapa? Karena merokok juga
berhubungan dengan diabetes. Dan dia punya pengaruh besar terhadap diabetes, ya kan? Jadi kalau misalnya kita analisis bivariat nih, bivariat nih ya, masih chi-square misalnya, atau logistik regresi sederhana. Ternyata konsumsi gula ini berhubungan dengan diabetes. Dan misalnya odds ratio-nya itu 5 gitu. Ya, odds ratio-nya itu 5. Kemudian dalam analisis multivariat, kita mengontrol variabel merokok. Nah, ternyata ketika kita telah mengontrol variabel merokok, odds ratio hubungan antara konsumsi manis dengan diabetes itu turun menjadi 4. Artinya apa? Tetap berhubungan, tapi kekuatan hubungannya menurun. Karena ternyata bukan cuma konsumsi manis yang menjadi faktor yang menyebabkan atau faktor risiko dari diabetes, tapi juga merokok. Karena merokok kita juga analisis, maka kelihatan di situ satu poin dari odds ratio itu menurun karena ada pengaruh lain dari merokok. Paham ya? Jadi kita mesti kontrol. Sehingga kalau dalam analisis bivariat, ketika kita melihat hubungannya signifikan di bawah 0,05, ya, kemudian odds ratio-nya besar, misalnya 5 gitu ya. Nah, itu disebut odds ratio yang masih kasar. Crude OR, CRUDE ya, crude OR, crude odds ratio. Odds ratio-nya masih kasar. Kenapa? Karena itu baru hasil analisis bivariat. Nah, kalau di dalam analisis multivariat nanti, odds ratio yang kita dapat itu namanya adjusted odds ratio. Adjusted itu tulisannya gini. Nah, adjusted odds ratio. Odds ratio-nya sudah di-adjust, sudah disesuaikan setelah mengontrol variabel lain. Ngerti ya? Jadi kadang yang ada di bivariat kita dapat hasilnya berhubungan terus OR-nya besar. Ketika dikontrol OR-nya jadi lebih kecil. Kemudian atau kebalikannya. Pada analisis bivariat dia OR-nya kecil. Tapi ketika kita mengontrol variabel lain ternyata OR-nya naik. Misalnya itu bisa terjadi. Atau yang tadinya berhubungan di analisis bivariat bisa menjadi tidak berhubungan di analisis multivariat. Dan sebaliknya. Gitu ya. Jadi itu malah mengapa kita perlu menganalisis secara multivariat untuk melihat secara benar mana variabel yang sesungguhnya berhubungan atau mempengaruhi, tergantung konteks desainnya ya. Kata-kata berhubungan atau mempengaruhi sangat bergantung pada desain studi kalian gitu ya, terhadap variabel dependen. Kalau pakai desainnya transaksional ya pakai kata-katanya hubungan saja, karena kita tidak bisa melihat pengaruh. Ya, tidak bisa melihat mana sebab, mana akibat. Kalau desain kita case control, desain kita cohort, desain kita eksperimental, itu boleh kita pakai kata-kata pengaruh. Jelas ya? Betul. Oke. Nah, kemudian ada uji yang perlu dilihat lagi di dalam analisis multivariat. Antar variabel independen. Uji apa itu? Jenis uji apa yang perlu dilakukan? Sofian, belum saya sapa nih. Sofian, selamat pagi Sofian. Pagi, Miss. Ya, Sofian. Selain kita mengontrol variabel confounding di dalam analisis multivariat, ada lagi yang perlu kita kontrol ya. Variabel apa sih? Atau uji apa sih yang perlu dilihat dalam analisis multivariat? Dan itu menjadi satu tahapan wajib ya di dalam analisis multivariat ya. Apa namanya? Namanya adalah uji Intermediate. interaksi. Uji interaksi. Kita mau melihat variabel independen dengan variabel independen lain punya pengaruh satu sama lain enggak?
Punya perbedaan nggak? Yang saya contohkan minggu lalu apa? Jenis kelamin. Ya. Pola makan antara laki-laki dan perempuan. Ternyata masing-masing odds ratio-nya beda. Misalnya. Ya. Nah, kalau misalnya kamu mau menganalisis dengan stratifikasi perbedaan, namanya analisis stratifikasi ya, stratifikasi perbedaan antara orang yang tinggal di perkotaan dengan di perdesaan, misalnya ya, itu bisa pakai uji interaksi, gitu ya. Kemudian kalau variabel intermediate itu apa? Yang belum saya tanya atau yang belum menjawab, Nida? Belum, Nida. Variabel intermediate apa, Nida? Saya belum dengar suara Nida. Variabel intermediate. Siapa yang bisa jawab analisis variabel intermediate itu apa? Bedanya dengan variabel confounding itu apa? Minggu lalu udah dijelasin ya. Del, dapat yang belum ada suaranya. Anisha Aulia, udah ada voice-nya, udah bisa. Nah, udah coba Bu masuk ya, Bu. Masuk. Kalau intermediate itu setahu saya untuk mengetahui variabel independen yang lebih dominan. Masa? Ingat yang gambar saya share di grup? Sebentar. Saya share di grup tuh gambarnya tuh. Saya kasih clue buat contekannya, coba lihat. Yang minggu lalu. Ada beberapa slide saya kirim ya. Ada yang satunya konsep tentang variabel confounding atau confounder atau perancu, itu sama. Yang satu lagi ada tentang konsep variabel intermediate. Ya. Di mana posisi variabel intermediate? Di tengah. Di tengah, artinya? Oh, yang jadi apa ya? Yang pengaruhi hubungan antara variabel independen dan independennya? Bukan mempengaruhi. Kalau di tengah dia berarti sebagai apa? Menghubungkan. Penghubung, ya, penghubung atau perantara. Ya, jadi variabel intermediate itu adalah variabel antara yang menghubungkan antara variabel dependen dan independen kita. Ya, gitu. Kalau mau menganalisis secara kausalitas, hubungan sebab akibat, ini tidak boleh kita meninggalkan atau menghapus atau meskip gitu ya variabel intermediate ini karena ada missing link di sana, missing path ya, jalur yang hilang. Begitu. Seperti itu, kita sedikit mengulang. Sudah lumayan panas. Sudah. Nah, sekarang untuk analisis multivariatnya, kita mau coba, semoga waktunya cukup ya, untuk regresi logistik sama linear. Saya mau tawarkan, mana dulu, linear atau logistik? Linear much more complicated than logistic regression. Logistik dulu aja ya. Ya, Miss. Ya, logistik dulu aja. Regresi logistik. Siapa yang mau share screen, silakan. Miss. Mala. Nah, variabel atau dataset yang kita pakai adalah dataset tentang LBW. LBW itu apa sih? LBW itu low birth weight. Ya, low birth weight. Jadi kita mau menganalisis faktor yang berhubungan dengan BBLR pada bayi. Nah, coba dilihat variabel view-nya dulu. Nah, labelnya digeser ke kanan dikit supaya kelihatan definisi variabelnya. Nah, di sini ada variabel ID adalah identitas respondennya, kemudian low itu adalah status BBLR, ya.
Kalau 1 iya, kalau 2 yang 0 tidak kalau nggak salah ya. Coba dilihat di value-nya deh. Saya lupa codingnya. Kalau 0, oh dia pakai 2 normal ya. 1 sama 2. Tapi kayaknya sih 0. Coba di data view-nya lihat deh, di low, di data view-nya. Tuh, 0 kan? Yang 2 berarti tidak. Coba variabel view-nya diganti, value-nya di sini yang normal 0. Oke, change. Nah, oke. 1 yes. Nah, kemudian age ini adalah usia ibu, ya. Apa namanya? Usia ibu dalam tahun. Kemudian LWT itu berat ibu dalam apa namanya pounds ya kalau nggak salah ya. Dalam pounds ya. LBS itu pound, benar kan ya? LBS itu pound, ukuran pounds bukan kilogram. In last menstrual period, pada pengukuran di saat menstruasi terakhir. Kemudian race adalah rasnya, ini datanya data barat ya, jadi ada rasnya. Kemudian smoke during pregnancy, 1 itu yes, ya berarti kalau 0 itu tidak. First premature labor, history premature labor, ini PTL ini adalah riwayat pernah melahirkan secara prematur, oke? Kemudian HT itu history of hypertension, riwayat hipertensi ibu. Kemudian history uterine irritability, riwayat gangguan kandung kemih ya atau penyakit saluran kencing. Kemudian FTV tadi UI ya. UI itu uterine irritability. Nah, kemudian FTV itu adalah jumlah atau kunjungan pada trimester pertama atau kita bisa bilang antenatal care ya, jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan pada trimester pertama. Kemudian BWT adalah birth weight in gram ya, birth weight in gram, berat lahir dalam satuan gram. Yang logo yang di atas adalah pengkategorian dari BWT. Oke? Nah, saat kita menganalisis secara regresi linear, ya, saat kita menganalisis secara regresi linear, variabel dependen kita adalah variabel low, variabel BWT, ya, angka berat bayi lahir dalam satuan gram tanpa dikategorikan, karena untuk analisis regresi linear perlu variabel dependen yang berskala apa? Regresi linear, dependennya harus skala apa? Numerik. Nah, jenis datanya harus numerik ya dengan skala interval atau rasio, ya kan? Nah, kalau misalnya regresi logistik, kita akan jadikan variabel low di sini sebagai variabel dependen kita, yaitu kondisi bayi yang sudah dikategorikan menjadi berat lahirnya rendah dan yang normal. Oke, paham sampai sini ya konsepnya ya? Nah, variabel-variabel independennya tadi. Nah, sekarang kita mau analisis dalam konsepnya tadi dulu. Nah, teman-teman mungkin boleh, ini si Mala boleh diturunin sebentar. Saya mau jelasin sedikit tentang regresi logistik. Nah, ini ada sedikit penjelasan tentang regresi logistik berganda atau multiple logistic regression. Saya perbesar ya.
Nah, di sini kemarin regresi logistik sederhana itu kita nanti akan belajar juga. Jadi gini teman-teman, kalau cuman mau bivariat tapi hanya mau melihat hubungan nilai p-value-nya, bentar. Nah, kalau kita mau melihat hubungan saja, maka kita bisa pakai regresi logistik sama mau lihat OR. Tapi kalau misalnya kita mau melihat tentang tabel 2x2-nya, itu baru mesti pakai analisis chi-square ya. Jadi regresi logistik bisa untuk OR, bisa untuk chi-square. Bisa untuk bivariat. Namanya regresi logistik sederhana. Nah, saya mau bilang bahwa ketika kita menggunakan analisis pakai chi-square, tetapi ada variabel yang jumlahnya, variabel dependennya itu jumlahnya lebih dari 2, variabel independennya ya, kategorinya lebih dari 2, kayak tingkat pendidikan gitu ya. Nah, odds ratio di dalam chi-square itu nggak akan keluar. Ya, odds ratio di dalam chi-square tidak akan keluar. Maka bagaimana cara melihat odds ratio-nya? Perlu pakai regresi logistik. Gitu. Ya, perlu pakai regresi logistik. Jadi itu salah satu caranya. Nah, bentar. Saya lupa teman saya ujian proposal sekarang, bentar. Recording in progress. Saya double ya, sampai nyimak doang. Teman saya udah pada ujian, saya belum. Nah, ini nih, di sini nih. Ini konsep tentang model regresi logistik. Nah, kemarin masih ingat nggak yang tentang regresi linear sederhana? Untuk bikin persamaannya. Y sama dengan ya A plus BX gitu ya. Nah, kalau untuk model regresi logistik ini sama. Z sama dengan A itu adalah konstanta, terus B1X1. B1X1 itu adalah variabel pertama. Kalau misalnya variabel independen kita ada 10, maka sampai B10X10. Gitu ya. Jadi kalau kita mau menghitung pemodelan seberapa besar risiko bayi lahir dengan berat rendah ketika kita menggunakan 10 variabel independen, nah nanti ada rumusnya sepanjang ini gitu ya. Nanti saya akan berikan contoh analisis waktu tesis saya, tapi tesis saya itu nggak pakai regresi logistik, cuman bikin pemodelannya mirip, saya kasih tahu. Nah, itu ya bentuknya. Jadi ini ngomongin peluang, nanti aja kita pisahkan. Nah, untuk melihat kekuatan hubungan, kekuatan asosiasi antara variabel independen dan variabel dependen kita, di dalam regresi logistik, dia dapat melihat nilai odds ratio. Di dalam regresi logistik, outputnya nanti tidak akan tertulis odds ratio, tapi ditulis adalah eksponensial beta. Ini rumus matematisnya ya, eksponensial beta. Ntar kita akan lihat di dalam outputnya. Nah, untuk regresi logistik berganda, konsepnya adalah kita menguji banyak variabel independen terhadap satu variabel dependen. Nah, variabel independen di dalam regresi logistik minimal ada satu yang berskala kategori. Nggak boleh numerik semua, ya. Satu yang berskala kategori. Jadi satu kategori independen, satu kategori dependen, independen yang lain boleh kategori, boleh numerik. Jelas ya? Oke. Nah, kemudian
dalam analisis regresi logistik berganda itu ada 2 macam model, teman-teman. Kamu bisa lihat. Ini namanya model prediksi. Yang Y adalah variabel dependent. Oke? Y ini adalah variabel dependent. X ini adalah variabel independent. X dijejerkan dengan setara. Kamu bisa lihat di sini. X dijejerkan dengan setara karena tujuan penelitiannya untuk memprediksi ya model yang terdiri atas beberapa variabel independen yang dianggap terbaik. Jadi dari 4 variabel independen ini nanti kita akan lihat mana variabel yang punya hubungan paling kuat, mana variabel yang punya odds ratio paling besar, gitu. Ya, ini akan dijejer. Ini namanya model prediksi. Sehingga biasanya ketika membuat judul penelitian dengan model prediksi seperti ini, judul penelitian adalah faktor-faktor yang berhubungan. Oke? Atau faktor-faktor yang mempengaruhi karena kita mengasumsikan semua variabel independennya itu setara posisinya. Paham sampai sini, Kak? Paham ya? Nah, kenapa penting? Karena ini berkaitan dengan kerangka konseptual penelitian. Ya, bukan kerangka teori ya. Kita lagi ngomongin kerangka konsep penelitian. Nah, kalau judul penelitian kamu faktor-faktor yang berhubungan, maka modelnya adalah seperti ini. Ini namanya model prediksi. Langkah-langkahnya sebenarnya sama. Kita melakukan analisis bivariat, kemudian baru dimasukkan ke dalam analisis multivariat. Dalam model regresi logistik, nanti ada tahapan seleksi bivariat dulu. Nah, kalau di bivariat aja, kayak kemarin kita pakai chi-square misalnya ya, itu kan yang dikatakan berhubungan itu adalah yang P-nya di bawah 0,05 ya. Oke, namun di dalam regresi logistik, kita melakukan seleksi bivariat. Seleksi bivariat adalah seleksi variabel secara statistik dengan nilai P itu di bawah 0,25. Di sini kenapa 0,25? Artinya kita pakai confidence interval 75%, oke, untuk menguji analisis bivariat. Kenapa? Karena kita mengasumsikan antar variabel masih punya keterikatan. Sehingga memungkinkan yang P-nya di bawah 0,25 ini untuk turun menjadi di bawah 0,05 saat analisis multivariat dilakukan. Atau sebaliknya, yang P-nya di atas di bawah 0,25 saat analisis multivariat nanti bisa naik menjadi 0,25. Konsepnya paham nggak kira-kira? Kenapa sih 0,25? Ya, karena ini masih dalam tahap seleksi awal. Jadi, nanti saat praktiknya kita akan bahas ya. Nah, kemudian ketika variabel-variabel independen yang diuji bivariat ini sudah P-nya di bawah 0,25, masuk ke dalam model multivariat. Nanti dalam model multivariat baru kita lihat setiap variabel independen yang p-value-nya di bawah 0,05. Ya, setelah itu melihat faktor mana yang paling dominan, faktor mana yang paling berhubungan dengan variabel dependen kita, itu dengan melihat biasanya p-value yang paling kecil, tapi keterbatasannya statistik pakai SPSS ataupun stata, itu p-value yang di bawah 0,0001 nggak akan kebaca. Jadi pasti p-value-nya 0,000 gitu. Ya, sehingga kita lebih concern kepada besar kekuatan hubungannya, yaitu dengan melihat nilai odds ratio-nya. Gitu ya. Variabel yang paling dominan itu dapat dilihat dengan nilai odds ratio yang paling besar. Begitu. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan model, baru kita melakukan uji interaksi. Nah, uji interaksi ini hanya dilakukan ketika secara teoritis antar variabel independen memiliki keterkaitan, kayak pengetahuan dengan pendidikan.
itu punya keterkaitan kan? Biasanya orang yang lebih tinggi sekolahnya akan lebih tahu, gitu kan? Maka kalau kita menganalisis dua variabel itu di dalam multivariat, perlu pakai uji interaksi. Ada interaksi nggak antar keduanya? Misalnya, seperti itu. Itu model pertama dalam analisis regresi logistik, ya. Jelas ya? Konsepnya adalah variabel independen disejajarkan posisinya sehingga di awal analisis kita tidak tahu mana faktor yang paling dominan. Jelas? Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak? Enggak? Miss, Kalau mau nggak ada kita ya tidak. misalkan ada Linda mau meneliti dua variabel, yang satu bisa pakai uji chi-square, yang satu regresi, itu bisa gak sih, Miss? Chi-square itu hanya dipakai untuk membuat tabel tabulasi silang biasanya. Tidak. Lihat mana yang masuk ke kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Karena di regresi logistik itu nggak ada tabulasi silang. Ya, jadi kita pakai chi-square. Tapi kalau misalnya kita analisis yang hanya dua variabel, terus tergantung nanti kamu mau melakukan sampai tahapan apa. Hanya bivariat saja atau multivariat. Kalau sampai multivariat ya langsung pakai regresi logistik berganda. Gitu. Tapi jarang ya yang multivariat tapi cuma dua variabel itu jarang sekali. Tuh, karena kan kita selalu berpegang terhadap prinsip tadi multi kausalitas itu tadi ya. Ya, diingat-ingat ya konsep multi kausalitas ya. Nah, oke, jelas ya Nida ya? Oke, sip. Ada lagi yang mau tanya? Oke, model yang kedua di dalam analisis regresi logistik ada yang namanya model faktor risiko. Nah, model faktor risiko ini adalah model yang bisa dianalisis ketika peneliti sudah punya pegangan dasar yang kuat terhadap satu variabel independen yang dominan punya hubungan yang paling kuat terhadap variabel dependen yang mau diteliti. Jadi misalnya saya baca literatur review dari hasil penelitian orang lain. Saya mau meneliti tentang apa ya namanya ya, perilaku merokok pada remaja misalnya ya, faktor yang berhubungan dengan perilaku merokok pada remaja. Nah, biasanya model faktor risiko ini dilakukan dengan desain studi kasus kontrol ya, atau desain studi kohort atau eksperimental. Karena ini kausalitasnya terlihat. Gitu. Jadi ternyata dari banyak literatur review yang kita baca misalnya ya, baik dengan desain apapun gitu, didapatkan pengaruh teman sebaya misalnya ya. Pengaruh teman sebaya itu menjadi faktor yang paling dominan terhadap merokoknya anak remaja gitu. Sehingga saya mau menjadikan pengaruh teman sebaya ini ya menjadi faktor risiko utama. Sehingga kita punya faktor lain nih. Ya. Pengetahuan remajanya, ya kan? Jumlah uang sakunya, kemudian keterpaparan iklan misalnya, kemudian orang tua yang merokok misalnya. Ini banyak nih faktornya. Nah, faktor-faktor tersebut kita jadikan sebagai potential confounder ya. Confounding yang berpotensi mempengaruhi atau merancukan hubungan antara pengaruh teman sebaya, ini pengaruh teman sebaya menjadi variabel independen kita gitu ya, terhadap perilaku merokok pada remaja. Jadi, model yang seperti ini disebut model faktor risiko. Dan biasanya desain studinya adalah kohort, eksperimental, atau kasus kontrol. Jelas? Ya, jelas ya. Kalau yang modelnya seperti ini, biasanya adalah desain cross-seksional. Karena dia tidak melihat hubungan sebab akibat,
hanya memprediksi mana faktor yang menjadi atau yang memiliki hubungan paling kuat. Gitu ya. Oke, ini model faktor risiko seperti ini. Adapun tahapannya sebenarnya sama. Ya. Semua dilakukan pemodelan lengkap, kemudian dilakukan uji interaksi, lalu dilakukan penilaian confounding. Ya, dengan cara mengeluarkan variabel covariat atau confounding satu persatu. Nah, ternyata saat uji confounding ini, kita tuh punya prosedur. Jadi, nggak boleh asal buang. Nanti kita belajar deh caranya ya. Agak ribet, oh ternyata multivariat gitu. Tapi hasilnya satisfying gitu ya. Nah, sekarang kita mau praktik untuk menganalisis yang dataset tadi kita sudah buka. Untuk variabel dependennya adalah low, ya, kategori berat bayi lahir rendah dengan independen diantaranya adalah age, race, HT, UI, UI ya, uterus apa tadi? Apa tuh tadi saya lupa sama FTV ya, antenatalnya periksa kehamilan. Oke, ada yang mau ditanya nggak tentang konsep itu? Model prediksi dengan model faktor risiko? Ada yang mau ditanyakan? Bisa dibedakan keduanya? Oke, silakan mungkin malah boleh share screen. Dulu tuh angkatannya Mumun ya, sama Aul yang berhasil sampai analisis multivariat. Kalau nggak salah satu lagi sama yang anak Kesling. Siapa tuh ya? Yang sekarang udah lulus S2 UI. Temennya Mumun, kenal nggak? Kenal Mumun kan Nadir Mundiro. Itu mereka skripsinya berhasil sampai multivariat. Terus kalau nggak salah, kalau punya Mumun itu publish di jurnal Sinta 2. Kalau nggak salah ya, jurnal EPIT-nya UNER. Kalau si Aulia itu sampai dilombakan ke Junior Public Health Research-nya IAPMI kalau nggak salah tuh. Menang kalau nggak salah ya, saya ingat saya. Nah, jadi kalau yang senang dengan riset boleh dicoba sampai multivariat. Sekarang kita coba untuk melakukan seleksi bivariat dulu. Nah, seleksi bivariat ini kita pilih pakai analyze regression binary logistic. Coba. Oke. Nah, kemudian di variabel dependent adalah variabel dependent kita yaitu low. Ya, yang itu low birth weight. Nah, kemudian di bagian covariatnya adalah variabelnya satu-satu ya. Kita masukkan age. Nah, langsung di option dulu. Kita pilih confident interval untuk eksponensial beta. CI for eksponensial betanya dicentang. Pakainya 95% meskipun nanti kita pakai p-value-nya yang 0,25 ya. Lalu di OK. Nah, sekali lagi. Mana outputnya? Belum terlihat. Belum kelihatan ya, Miss? Belum. Nah, di sini coba ke bawah. Yang blok 1 aja yang dilihat. Nah, pelan-pelan. Nah, di sini ada tulisannya Omnibus Test of Model Coefficient ya. Nah, kamu bisa melihat signifikan yang ada di bagian step block dan model itu.
Nilai signifikansinya adalah 0,097. Ya, 0,097. Nah, artinya apa? Di atas 0,25 atau di bawah 0,25? 0,097 di atas 0,25 atau di bawah 0,25? Di bawah, Miss. Di bawah 0,25. Artinya dia lolos seleksi multivariat enggak? Lolos. Lolos, berarti masuk ya. Nah, kemudian kita lanjut dengan variabel lain. Coba. Variabel yang ras sekarang. Ini bolak-balik tau malah. Nggak apa-apa, kamu stop share lagi. Kenapa nggak share full screen aja? Lagi analyze. Yang lain sambil dikerjain ya. Nah, tahapan seleksi bivariat selanjutnya adalah analyze, kemudian regression. Kita pilih yang binary logistik tadi. Nah, binary logistik itu artinya apa sih? H-nya ganti. Sekarang kita ras. Oke, langsung di oke aja. Nah, outputnya kelihatan coba ke bawah. Nah, signifikansinya berapa? Yang model 1. Blok 1, yang blok 1. Nah, 0,59 ya? Benar nggak? 0,59. Jadi, yang dipakai dia masuk nggak ke seleksi multivariat? Masuk. Masuk. Oke ya. 0,59 masuk. Kemudian kita analisis lagi. Race diganti dengan smoke. Berapa nilai P-nya? 27. 0,027. Masuk nggak? Masuk. Masuk. Ya. Kemudian sekarang history of perimeter labor PTL. Nah, P-nya berapa? 0, di blok 1 ya. 0,009. Masuk ya. Masuk. Nah, kemudian analisis lagi. Pakai yang history of hypertensi. History of hypertensi berapa? 0,045. 0,45. Kemudian history of uterine irritability. 0,0
24 ya. Oke, selanjutnya. Visit, number visit physician, PTL. PTL. FTP. FTP berapa? 0,379. 0,379. Nah, coba dilihat. 0,379 ini adalah di bawah atau di atas 0,25? Di atas. Di atas. Lalu secara statistik, dia masuk tidak ke dalam seleksi multivariat? Tidak. Tidak masuk. Nah, menurut kalian, ini perlu dimasukkan nggak ke dalam multivariat? Perlu. Perlu. Kenapa, Maisi? Termasuk variabel penting bukan? Iya, kunjungan ke Vaskes ya, pemeriksaan kehamilan itu penting nggak sih? Iya. Ya, jadi gini, metode statistik merupakan tools yang menjadi pedoman, ya kan? Tapi mereka hanya mesin, gitu kan? Hanya alat, ya kan? Yang paham tentang esensi topik penelitian kita adalah kita sendiri, gitu. Maka kita mesti menguasai nih variabel antenatal care menjadi variabel utama tidak, menjadi variabel penting tidak terhadap terjadinya bayi yang BBLR. Nah, kalau tadi kata Messi penting sehingga kita walaupun angka P-nya di atas 0,25 kita putuskan tetap masukkan ke dalam model. Itu nggak bakal ada yang nyalahin gitu ya. Kenapa kamu masukin gitu? Ya, selama kita bisa jawab. Karena beberapa studi membuktikan ada hubungan, kita tetap masukin jadinya gitu. Paham ya? Nah, kemudian variabel apa lagi yang belum? Coba dilihat. Analyze. FTV. Tadi udah kayaknya ya? Udah semua. Ya. Nah, sekarang kita melakukan pemodelan multivariat. So, easy caranya ya. Jadi, dianalyze, kemudian coba analyze di output nggak masalah loh teman-teman. Sorry. Maksudnya ngeklik analyze di bagian output tadi sama aja sebenarnya. Nah, analyze kemudian bivariate regression, binary logistic. Nah, sekarang semua variabelnya masukin. FTP-nya nggak usah dibuang nggak apa-apa. Age, race, berat ibu juga tadi masuk ya? LWT, semuk, PTL, HT, UT, EUI, sama FTP. Nah, kemudian di bagian option tadi kan udah ya, CI for eksponensial betanya kan udah ya. Nah, udah langsung oke aja. Gonjreng, muncul hasilnya. Nah, teman-teman lihat bagian variable in the equation. Coba ke bawah. Nah, ini variable in the equation. Nah, logistic regression di variable in the equation yang perlu dilihat adalah signifikan yang ada di sini. Oke. Kelihatan di kalian? Jangan di scroll-scroll ya. Malah ya. Ya, Miss. Oke.
rasnya nggak keluar semua tadi. Ntar selanjutnya kita lihat rasnya biar kelihatan. Nah, sekarang kita lihat age of mother 0,325 ya. 325. Kemudian rest of subject 0,035. Berat dalam pounds 0,06. Kemudian apa? Smoke during pregnancy, history of premature labor, kemudian history of hypertension. Mana yang signifikan, mana yang enggak? Coba. Safira. Mana yang signifikan, mana yang enggak? Coba disebut Safira. Kalau yang signifikan itu yang Variabel apa aja yang signifikan? rest of subject, terus kenapa, Miss? Apa aja disebutin? Ada rest of subject, terus Ras, terus last menstrual period, lalu smoke during pregnancy, history of hypertension history of hypertension, terus terus his uterine irritability. No. Enggak. Udah itu aja, enggak. Miss. Ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 ya. 4. Yang lainnya tidak signifikan. Nah, teman-teman lihat sini. Ada yang tidak signifikan kan? Ini malah boleh dibuka Excel nggak malah? Spreadsheet yang baru, Miss. Iya, spreadsheet baru, tapi SPSS-nya jangan ditutup, jadi kanan kiri. Kanan Excel, kiri SPSS. Outputnya. Nah, sekarang coba malah tulis semua variabel independen adanya di sebelah kiri. Tadi yang ada di model terakhir. Nah, di situ kita mau bikin perbandingan odds ratio ya. Jadi saat kamu ngeluar masukin variabel,
Ya. Nah, terus kamu tulis OR. Di OR-nya bukan yang itu, yang di bawah. Paling bawah modelnya. Nah, yang ini. Nah, eksponensial beta itu adalah odds ratio. Ada yang mau tanya boleh ya, sambil nunggu. Nah, sudah dicatat, tulis OR, model 1. Di atasnya model 1. Nah, terus, nah sekarang gini, dari sekian banyak ini, mana yang odds ratio, mana yang p-value-nya paling besar tadi? P-value-nya paling besar yang mana? Yang signifikan totalnya paling besar yang mana? 0,70 ya. Paling besar, bukan paling kecil ya. 0,709 ya. Benar nggak? Itu variabel apa sih? Nah, FTP ya. Decision in trimester. Nah, sekarang coba variabel itu kita buang. Ini kan OR-nya jadi gini. Kalau ada yang tidak signifikan, kita nggak boleh langsung ngedrop semua. Ngebuang semua tuh nggak boleh. Kita mesti satu-satu dulu buangnya. Nah, kemudian kita analisis ulang. Cara ngebuangnya gimana? Dianalisis lagi di tadi binary logistic regression tadi. Nah, 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 ini kan ada FTP paling akhir ya. Nah, FTP-nya kita drop. FTP kita drop, kita oke. Nah, kita akan lihat di sini ada muncul model baru. Paling bawah sekali. Nah, dari model baru ini, kita lihat signifikansinya. Ya, itu kalau mau dibandingkan tadi akan semakin kecil yang lain signifikansinya. Atau ada yang malah naik signifikansinya, yang tadi saya bilang. Nah, yang perlu dibandingkan ketika kita mendrop variabel tersebut, kita mesti melihat apakah ada perubahan odds ratio atau tidak. Sehingga coba dibandingkan tadi malah di Excel, sekarang dimasukkan OR yang kedua. OR model 2. Nah, sekarang kita hitung selisihnya. Jadi gini, kalau misalnya kita mendrop variabel independen, ya, kalau kita mendrop variabel independen, kemudian kita lihat perbandingan odds ratio-nya, kalau ada variabel lain yang odds ratio-nya berubah, selisihnya itu lebih dari 10%, maka variabel variabel independen yang kita buang tadi nggak boleh kita buang, harus dibalikin. Kenapa? Karena dia adalah confounding gitu ya. Jadi digeser OR model 2-nya dikasih lebaran dikit biar nggak ketiban tuh. Nah, di sampingnya tanya perubahan OR. Perubahan OR. Nah, perubahan OR-nya caranya adalah dibikin sama dengan sama dengan
sum ya, pakai sum dulu. SUM, buka kurung. Nah, 0,96. Yang itu, jangan diketik, diklik aja tuh box yang di OR model 2 yang H, yang di model 2 dulu, no. Model 2 dulu. Dibagi yang OR model 1. Kok kebalik sih posisinya? Salah tuh. Hapus. D3 dibagi C3. Oke. Tutup kurung. Coba dikali 100. Bintang 100. Bintang. Enter. Bukan berarti. Dikurang dulu kayaknya. Coba naik. Nah, wait. Nah, yang ini nih C3-nya yang atas. Yang di dalam formula. Nah, C3-nya pakai min, dikurang aja. Oh, kamu bagi itu nggak gitu caranya. Bagi itu di garis miring, bukan titik 2. Kamu nggak pernah pakai formula ini ya? Coba di enter. Enter aja, enter. 99%. Bukan. Coba. Nah, C3 dikurang D3. Wait. D3 dikurang C3. Malah kamu salah nih. Coba kalau D3 dibagi C3 dulu. D3 dibagi C3. Enter. Bukan. Coba, berarti D3 dikurang C3. Dikurang. Kemudian pakai tanda. Udah ya? Coba dipencet. Oke, nah sekarang ditarik ke bawah. Nah, yang hipertensi ini kok signifikan sekali ya? Ini ada yang lebih dari 10% ya, variabel apa nih? Hipertensi ya? Bentar deh, saya hitung pakai kalkulator dulu. Variabel hipertensi lebih dari 10%. Bentar, 1. Malah kalau misalnya kita hitung selisihnya kayak gini kan, OR model 2 dikurang OR model 1, kemudian dibagi OR model 1. Ada pembaginya dulu deh. Jadi di formulanya aja, kamu rubah di formulanya. Setelah C3 buka kurung, tutup kurung. Nah, di garis pembagi, nah dibagi OR C3 lagi. Dibagi C3. Tapi kamu kasih kurung lagi di situ, tutup kurung lagi. Setelah sum, kurungnya sebelum D3, buka kurungnya 2 kali. Buka kurung lagi. Nah, gitu. Kita enter. Ntar dia ngebenerin sendiri sih biasanya. Nah, coba kamu tarik ke bawah. Nah, coba desimalnya diituin dong. Dibikin 1 aja, 1 desimal aja, biar kita nggak pusing.
Ini kan Semuanya, semua. velocity, ambil titik broad velocity itu mau di berapa persen? 50. Digedein dulu kalau bingung ngecilinnya. Di pause screen. Ini diklik kanan bisa. Itu bisa diklik kanan gitu. Nah. Lagi. Sampai 1 desimal aja. Oke. Nah, sok. Oke. Nah, ini kan perubahannya kan ini benar ya OR hipertensinya gede ya? 6 ya? Iya benar 6 ya. Oke. Nah, ini datanya agak beda sama yang di ini soalnya. Yang di contoh. Oke, nah kita bisa lihat di sini teman-teman. Ya, yang smoke dulu, yang OR-nya sama yang mana nih? Enggak ada yang mana. Filtering irritability. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini selisihnya. Jadi cara menghitung perubahan OR tadi saya agak lupa caranya. Sekarang ketemu. Cara menghitung perubahan OR tuh gitu. Jadi yang pertama, ini kan proporsi perubahan OR. Jadi OR model 2 dikurang OR model 1 atau kebalikannya bebas lah ya. OR model 1 dikurang OR model 2 dibagi OR model 1. Ya, karena penyebutnya adalah OR model pertama. Kalau misalnya itu proporsi. Ya kan? Kalau misalnya, jadi selisih antara OR yang saat sebelum dibuang si FTV yang visit physician ini, lalu dikurangi OR ketika model yang tidak ada visit physician-nya. Kemudian dikali atau dibagi ya OR model awal. Itu bobotnya berapa persen hilangnya dikali 100%. Makanya tadi kenapa saya kasih kali 100, coba malah diklik biar rumusnya nongol. Nah, ini nih yang ada di sini nih di sum D3 C3 ini. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung selisih ya perubahan odds ratio dari model 1 ke model 2. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya di sini perubahannya tidak ada yang lebih dari 10%, tanda negatifnya diabaikan nggak apa-apa ya, karena kita kan ngitungnya selisih. Jadi kalau tidak ada yang lebih dari 10%, artinya aman. FTV-nya boleh dibuang. Jelas ya? FTV-nya boleh dibuang. Nah, sekarang kita kembali lagi lihat p-value pada model terakhir. Di dalam output, cari mana lagi yang P-nya paling besar. Yang paling atas tuh apa tuh? Umur ya? Coba saya mau tanya. Sampai sini ngerti nggak tuh cara nguranginnya? Bidara, ada Bidara? Yang P-nya paling besar apa Bidara? Indikator untuk DTR recall-nya juga saya lihat. Mau ambil DTR recall berapa waktu? Buat sih. Halo Bidara. Umur ya, Miss? Umur. Berapa sih P-nya dia? 0,353. 0,353 sehingga kita buang si umur. Nah, kita buang si umur. Ayo coba malam mau gantian? Pegel soal ngerjain multivariat. Tapi kalau mau lanjut nggak apa-apa. Formulanya kan kamu udah dapet ya. Nah, analyze, regression, binary logistik sama kayak tadi. Yang umurnya tinggal di drop aja. Terus kita oke kan. Nah, coba turun ke bawah. Nah, di sini kita lihat signifikan totalnya. Kita lihat tinggal 1 yang tidak signifikan, ada 2 masih ya. Nah, kamu boleh melihat
eksponensial betanya. Nah, dimasukin ke model 3 di Excel tadi malah. Nah, model 3. Apa ya? Dan referensi yang pakai juga sangat tapi kan anak-anak sedangkan referensi anak-anak dan itu yang ini di sini dan untuk kopi kopinya juga ini yang perlu dipelajari dengan baik atau Udah ya. OR model 3-nya sudah. Nah, sekarang dihitung selisihnya. Sama kayak tadi rumusnya Mara. Perubahan odds ratio-nya berapa? Jadi, OR model 3 dikurang OR model 2 dibagi OR model 2 dikali 100%. Itulah selisih perubahan OR-nya. Copy aja. Terus paste. Ctrl C, Ctrl P, Ctrl V. Nah, tapi itu masih D3C3 tuh, masih diganti tuh. Nah, berarti itu berapa tuh? F4. F3. F3 dikurang E3 dibagi E3. Ada yang nggak pernah mainan sama Excel? Itu berapa jadinya? Oh, dipangkat sih? Dikali dong. Itu pangkat apa kali sih? Kok saya lihatnya kayak pangkat ya? Dikali dong. Itu bintang. Itu bintang bukan tuh? Kali 100. Kali 100. Itu bintang, Miss. Bintang apa pangkat sih? Yang Bintang, salah Miss. apa tadi? Yang salah apa tadi? Rumusnya kok angkanya jadinya gede? Oh, karena dia 0 ya? Karena dia kosong ya? Iya, Miss. Ya udah ditarik aja ke bawah. Tarik aja ke bawah. Hati-hati. Nggak usah pakai copy. Nggak bisa ditarik kalau belum muncul angkanya. Enter aja. Salah tuh. Bukan G, F. Nah, E dulu. Ya itu benar. Benar. F. Dibagi E. Nah, ditarik ke bawah. Itu ngapa dia nggak ada? Oh, alah. Bukan E, deh. D. Yang kita bandingkan sama OR model 3. Iya, Miss. Diganti rumusnya aja. Diganti rumus dia. Yang E diganti D. Di enter. Tadi di mana yang udah dibenerin? Nah, itu ya. Ya udah benar tuh. Pembaginya udah ya. Ya benar, dibikin 1 desimal aja. Oke, yang atas dibuang, yang H dibuang biar nggak bikin rancut. Oke. Nah, di sini ada perubahan odds ratio. Nah, teman-teman paham nggak cara membaginya, cara menghitung selisihnya? Ini yang paling ribet sebenarnya. Ya. Yang paling ribet ini. Kita bisa lihat bahwa ketika kita mau membandingkan perubahan odds ratio pada model pertengahan, tadi kan model 1 oke, sudah. Sekarang yang jadi patokan kita adalah model 2 ketika FTV atau fisisiannya udah dibuang. Ini udah kita coret nih. Fisisiannya udah dicoret ya, udah nggak ada ya. Nah, kemudian kita bikin model ketiga karena usia juga tidak berhubungan. Nah, ketika usia dibuang,
Kemudian pertanyaannya, apakah terjadi perubahan odds ratio yang signifikan? Ternyata tidak. Perubahan odds ratio-nya masih aman. Tidak ada yang lebih dari 10%. Patokannya 10% ya. Nah, cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya adalah OR model 3 dikurang OR model 2. Oke. Kemudian dibagi OR model 2 yang menjadi patokan. Kemudian dikali 100%. Sehingga persentase perubahan odds ratio-nya tidak ada yang lebih dari 100. Gitu ya. Tidak ada yang lebih dari 100. Begitu caranya. Nah, sekarang berarti umur dengan aman kita bisa buang. Kembali lagi ke dalam output-nya. Nah, Nida, variabel apa lagi yang mesti dibuang? Tadi umur udah dibuang, sekarang tinggal ada ras, berat ibu, merokok, histori prematur, histori hipertensi, sama histori uterin. Yang mana yang dibuang? Lihat dari signifikannya, Nida. P-value yang paling besar yang mana? Yang prematur bukan, Miss? Yang prematur. Oke, ayo malah dilanjut. Prematurnya dibuang. PTL ya, kalau nggak salah ya. Benar kan? Iya benar. Yang PTL ya, Miss. PTL ya, prematur ya. Coba. Nah, sekarang kita lihat. Uterin irritability jadi signifikan ya. Ya kan? Sekarang kita ambil eksponensial betanya malah kita bandingin lagi. Kalau dibuang ada perubahan odds ratio nggak? Ini yang kita lakukan model prediksi ya, bukan model faktor risiko ya, bukan model faktor risiko. Sudah. Nah, berarti kalau kita mau melihat perubahan OR yang model keempat, jadi perbandingannya adalah model 4 dibandingkan dengan model ketiga ya. Jadi tadi sama dengan, kamu boleh copy nggak apa-apa. Karena itu. Yang di perubahan OR lah malah. Nah, yang itu di copy aja. Si malah, jangan begitu. Biasakan jangan di blok gitu. Langsung aja klik di dalam selnya. Klik di dalam sel. Enggak. Klik di dalam sel. Nah, di copy control. Rumusnya udah hilang tuh dia. Rumusnya hilang. Bukan yang itu. Di perubahan OR. Nah, kok hilang sih rumusnya? Nah, di atas. Ctrl C. Tadi rumus yang di atas hilang loh. Nah, Ctrl C. Kemudian langsung paste di yang sebelah situ. Nah, di paste. Kemudian ini kita ganti. Ya, berarti gimana tuh? OR model 4. H4 ya. H4 dibagi F. Di enter. Sudah keluar. Nah, tinggal ditarik ke bawah. Dibuang yang PTL-nya.
Itu udah 2 desimal. Nah, oke. Nah, kamu lihat di sini ada p-value, ada perubahan odds ratio yang lebih dari 100%, dari 10%. Benar nggak? Variabel apa saja? Mara. Variabel apa saja, Mara, yang lebih dari 10%? Digedein aja dulu ininya Excel-nya. Siapa namanya? Mala. Iya, Mega. Mala di full screen aja Excel-nya supaya nggak geser-geser. Nah, di ke kiri. Nah, ada yang lebih dari 10% perubahan odds ratio-nya. Tapi tadi rumusnya udah benar ya? 9 dibagi F9. Ya, betul. Halo Mara, Siti Asma Regi Darmawan. Ada? Halo, Miss. Ya. Variabel apa saja yang perubahan odds ratio-nya lebih dari 10%? Yang smoke Smoke, sama yang uterin. sama uterin irritability ya. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa history of premature labor itu merupakan confounding ya. History of premature labor adalah confounding. Kenapa dia confounding? Karena ketika dia dibuang, terjadi perubahan odds ratio yang sangat besar pada variabel merokok dan variabel gangguan uterin, ya, gangguan uterin. Nah, maka gimana kalau masalahnya seperti ini? Model berapa yang bisa kita pakai? Model ketiga. Nah, sekarang kita lihat model ketiga tadi. Udah selesai belum, Miss? Belum lah. Kita lihat model ketiga. Digedein. Nah, di model ketiga, tadi saat masih ada, mana tadi model ketiga? Ini ya. Prematur masih ada ya? Ini bukan sih model ketiga? Ini ya? Miss. Ya, nah di dalam model ketiga ini, sekarang kita lihat mana p-value. Tadi kan kata si Nida itu yang dibuang kan, yang dibuang tadi, apa tadi? History of premature ya. Mana yang p-value-nya lebih besar kedua? Yang pertama kan history of premature. Mana yang p-value-nya lebih besar kedua, yang tidak signifikan? Selain history of premature. Yang uterin irritability. Yang mana Messi? Yang uterin irritability ya. Dia 0,104 kan. Nah, berarti yang kita buang yang itu. Jadi dianalisis lagi. Logistic regression, binary logistik, kemudian dikembalikan dulu premature-nya, yang dibuang malah UI. UI-nya dibuang, kemudian di OK. Nah, dimasukkan odds ratio-nya, model 4, model 5 berarti. OR model 5. Yang model 4 boleh dikasih tanda kuning dulu nggak? Karena model 4 nggak bisa dipakai ya. Karena tadi ada perubahan odds ratio yang lebih dari 10% pada dua variabel. Nah, sekarang OR model 5-nya di-copy dulu. Bantuin Mala tuh, didiktein dong biar Malanya nggak geser-geser. Siapa yang bisa mendiktekan? Anis, tolongin Mala, Nis.
986, terus yang bawahnya 2,601. Terus 5,721, 1,805. Nah, perubahannya saya extend beberapa menit nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, Miss. J. Nah, pembandingnya nggak boleh yang H. Tapi pembandingnya yang model 3. Karena model 4 kita nggak pakai. Nah, kita tarik. Itu udah benar ya? Oke. Nah, itu kok gede banget. Itu ada masalah di mana tuh? J7 dikurang F7 wow 200 ya. Itu benar OR-nya 5,7 jadinya. Itu variabel apa tuh? History of hypertension. Hipertensi, Miss. T ya. Beneran ya? 249% naiknya. Wow. Kalau kayak gitu berarti gimana? Boleh nggak dibuang uterine irritability-nya? Enggak. Nggak boleh dibuang. Jadi model yang kita pakai yang mana? Yang model ketiga lagi, Miss. Model yang ketiga, betul Maisi. Ya. Jadi yang dipakai adalah model yang ketiga. Nah, sekarang untuk uji confounding udah selesai. Apakah sudah selesai tugas kita nih? Semua kameranya pada mati. Ada pusing ya. Nah, oke, itu baru uji confounding ya. Kita bikin 5 model, ujung-ujungnya yang dipakai model 3. Nah, sekarang Ini kita nggak uji. sampai Messi? sampai dicobain semuanya, dikeluarin satu-satu. Iya, betul. Ya. Dan jangan lupa mempertimbangkan esensi gitu ya. Tapi kalau misalnya melihat, sebenarnya biasanya esensi itu lihatnya di seleksi bivariat sih. Ya, di seleksi bivariat. Gitu. Nah, sekarang model 3-nya udah kita pakai, sekarang kita uji interaksi nih. Nah, kita lihat nih, variabel independen ini, ada nggak variabel yang kira-kira secara teori punya keterikatan yang kuat. Nah, kalau misalnya dalam buku itu merokok dengan hipertensi misalnya, ya, merupakan 2 variabel yang saling berhubungan, benar nggak? Hubungannya erat di sana. Maka misalnya kita mau melakukan uji interaksi di situ. Ada nggak interaksinya? Nah, sekarang kita analyze, kemudian regression. Mana? Halo malah nge-freeze. Maboknya malah. Analyze Nge-freeze ya, Miss? Enggak, kamunya. Enggak, nih udah bisa. Regression, kemudian binary logistik yang tadi berarti model yang ketiga ya. Model yang ketiga tuh apa aja tuh tadi? Variabelnya apa aja yang di model ketiga? Yang dibuang cuman umur, ya kan? Ya. Yang dibuang cuma umur ibu aja. Ada yang kebuang nggak?
Itu udah ya? FTP enggak ya? Tadi FTP udah dibuang ya? Umur sama FTP kita buang. Jadi HT, PTL. Nah, kemudian kita pencet next. Nah, kita pencet next. Nah, di sini kan ada tulisan blok 2 of 2, gitu kan? Nah, sekarang di dalam kotak kovariat, kita masukkan variabel smoke. Diklik pakai shift, tar dulu belum, pakai shift. Smoke, lalu sama HT. Klik hipertensi sambil pencet shift juga. Shift apa kontrol saya lupa. Kontrol berarti kontrol. Smoke sama history. Nah, kemudian, nah pencetnya yang A titik bintang B itu di situ. Nah, ini hipertensi dikali dengan smoke. Ini adalah tahapan untuk menganalisis uji interaksi. Oke? Caranya gitu ya, Miss. Gimana biar dua-duanya masuk? Tadi klik variabel smoke, kemudian pencet kontrol, klik lagi variabel hipertensinya atau kebalikannya, nggak apa-apa. Kalau udah selesai gini, kita oke. Nah, kemudian di blok 2 kita lihatnya. Pada bagian step. Nah, di sini nilai signifikannya 0, tadi dulu saya draw. 0,740. Benar nggak? Ya. Benar. Artinya, ya kan? Nah, artinya apa? P-value-nya di atas 0,05. Nah, ntar lo. Kan di atas 0,05 artinya tidak signifikan. Kalau tidak signifikan artinya apa? Kalau tidak signifikan artinya tidak ada interaksi antara merokok dengan hipertensi. Ya. Kalau misalnya gimana kalau pengen di bawah 0,05? Kalau pengen di bawah 0,05 berarti ada interaksi. Lalu gimana kalau ada interaksi? Kita harus sajikan p-value pada mereka yang merokok dan hipertensi dan pada mereka yang tidak merokok dan hipertensi. Gitu. Ya, jadi kalau kayak gini tidak ada interaksi, maka model terakhirnya adalah model yang ketiga tadi. Ya, model yang ketiga tadi boleh kamu masukkan ke dalam tabel nanti ya. Yang mesti dimasukkan ke dalam tabel adalah nilai signifikan, nilai eksponensial beta, sama nilai confidence intervalnya. Tadi model ketiga tadi mana? Nah, itu kan baru odds ratio-nya aja ya. Yang perlu dilihat di dalam interpretasi apa aja sih? Yang perlu dilihat di dalam interpretasi adalah ketika kita sudah memasukkan modelnya, ya, pemodelan regresi logistik itu biasanya hanya bisa dipakai untuk desain studi yang cohort, gitu. Yang cohort, ya. Tapi kalau misalnya cross-sectional atau case control, kita bisa hanya menginterpretasikan nilai odds ratio pada masing-masing variabel. Nah, ingat odds ratio pada model ketiga ini sudah adjusted, sudah disesuaikan dengan mengontrol variabel independen lainnya.
Sehingga kalau kamu melihat di sini, variabel mana yang paling berhubungan secara signifikan terhadap terjadinya BBLR? Sofyan Saleki, mana Sofyan? Lihat odds ratio-nya pada model 3, Sofyan. Sofyan, are you there? Halo. Ica? Ada Ica? Ada Bu. Ya, Ca. Dari OR ini mana, Ca? Yang paling signifikan, paling besar hubungannya, paling erat hubungannya dengan terjadinya BBLR. Di OR yang ketiga ya Bu ya? Di model yang ketiga. Yang sebentar. Pas menstrual? Yang mana? Yang last menstrual? Lihat OR-nya yang paling besar. Oh iya, yang ini hypertension. Hipertensi. Ya, hipertensi adalah faktor yang paling kuat hubungannya dengan terjadinya BBLR. Ya, kemudian yang kita rankingkan yang kedua apa? Vidara. Yang kedua apa Vidara? Merokok, Miss. Apa? Merokok. Merokok dengan odds ratio 2,581. 2,58. Yang ketiga, Mega. Uterine irritability, Miss. Uterine irritability. Yang keempat, Maisi. Maisi. Oh iya, Miss. Tadi ya, Yang keempat. ya, Miss. Abis uterin berarti yang prematur. Prematur. Nah, sekarang coba dilihat nilai p-value-nya. Siapa namanya? Siapa? Hana, Eko Hana. Siapa tadi yang share screen? Mala. Nah, yang di bawah 0,05 yang mana aja p-value-nya? Tadi yang model 3. Bingung kan? Jadi gini, trik buat ngerjain analisis multivariat, kita mesti copy dulu nih ke Word ya, ke Word output model 1, 2, 3, 4 karena kita nggak tahu model mana yang bakal kita pakai. Jadi belum tentu model terakhir yang kita pakai kayak tadi nih. Oh, ternyata model tengah yang kita pakai gitu kan. Model ketiga tadi yang mana ya? Mana tadi model 3? Lihat aja variabelnya. Yang mana? Ini masih ada edge. Atau kalau susah nyarinya, nyari model ini masih ada edge juga. Nyari model yang paling bawah aja, yang interaksinya nggak usah dipakai. Kadang kalau saya suka pusing nyarinya, saya analisis ulang yang output paling akhir yang dia pakai. Jadi ulang ya. Ini apa? Ini list. Ini ya. Iya, betul. Nah, ini. Lihat tadi kan kata Maisi apa sih? Yang ketiga, prematur ya? Yang ketiga uterin, Miss. Uterin. Nah, sekarang kita mesti lihat bahwa yang p-value-nya signifikan itu hanya variabel Raj
variabel berat ibu. Berat kita masuk ya? Berat masuk ya? Nah, kemudian variabel riwayat hipertensi, variabel merokok. Nah, antara riwayat prematur sama uterine irritability itu tidak berhubungan. Sehingga yang perlu diinterpretasi adalah 1, 2, 3, 4 variabel ini. Ya, kita urutkan risikonya dengan menggunakan odds ratio. Ingat, kalau mau interpretasi odds ratio berarti pakainya kata-katanya odds. Kalau kita mau rubah menjadi probability, maka kita rubah pakai rumusnya dulu, rumus probabilitas. Odds dibagi odds ditambah 1 dikali 100%. Ya, dirubah dulu jadi probabilitas. Kemudian setelah kita sebutkan variabel-variabel yang berhubungan secara signifikan dan dengan urutan odds yang paling besar, lalu baru kita narasikan variabel apa saja yang tidak berhubungan. Yang tidak berhubungan dan mereka merupakan confounding adalah riwayat prematur dan riwayat gangguan uterin. Ya, begitu. Karena P-nya di atas 0,05. Oke, sampai sini jelas nggak? Jelas, Miss. Jelas. Miss. Oke, ya silakan. Berarti tadi tuh yang coba kita keluarin itu cuma yang dia nggak signifikan aja ya, Miss? Betul, yang tidak signifikan. Yang kayak yang walaupun dia signifikan tapi misalnya hampir enggak signifikan, enggak usah dicoba-coba berarti, Miss. Maksudnya? Contohnya kayak gimana? Kalau ini misalnya 0,048. Iya, Miss. Dia kan signifikan. Nggak masalah, jangan dibuang-buang. Oke, makasih, Miss. Iya, pokoknya tadi patokan untuk mendrop gitu ya, membuang variabel independen itu dari nilai P yang paling besar. Gitu ya. Nilai P yang paling besar kalau dibuang kita bandingin dulu perubahan odds ratio-nya. Kalau lebih dari 10% kita kembaliin, kita buang yang p-value-nya lebih besar kedua. Gitu. Yang tadi urutannya ya, tadi yang prematur sama uterine irritability itu kan dia P-nya nggak jauh beda tuh. Ya kan, ternyata baik keduanya, salah satu dari keduanya dibuang tetap ada perubahan OR yang besar. Artinya keduanya ini adalah confounding. Maka kita nggak boleh buang dari pemodelan gitu. Sehingga didapatkan model yang fit seperti ini untuk memprediksi faktor yang paling kuat hubungannya dengan kejadian bayi dengan berat lahir rendah adalah yang pertama, riwayat hipertensi ibu, yang kedua, riwayat perilaku merokok selama kehamilan, dan yang ketiga adalah apa nih? Ras, ya kan? Dan yang keempat adalah berat ibu pada saat menstruasi pertama. Nah, ini signifikan, tapi kan berat ibu ini kita tidak kategorikan menjadi indeks massa tubuh ya. Ya, kita mesti ingat bahwa mengukur berat badan saja itu tidak menjadi indikator kesehatan yang ideal karena belum dibandingkan dengan tinggi badan, ya kan? Sedangkan untuk mengukur status gizi ibu itu harus membandingkan berat badan dengan tinggi badan. Sehingga kalau hasilnya rada aneh, itu kita udah bisa mencari alasannya gitu. Kok eksponensial betanya, kok odds ratio-nya di bawah 1, bener nggak? Ya kan? OR-nya di bawah 1, karena kita ingat variabel berat ibunya hanya berat saja dan itu numerik. Bener kan? Dalam pounds gitu. Gitu ya. Jadi nanti perlu hati-hati juga saat mengkategorikan variabel atau mendefinisikan variabel. Jadi status gizi harus jelas. Harus ada 2 komponen, berat badan dan tinggi badan. Kecuali kamu mengukur lingkar lengan atas. Ya, kalau ibu status gizi perempuan usia produktif kan bisa diukur dengan lingkar lengan atas ya. Pakai lila ya. Tuh. Kayak gitu.
Oke, pembelajaran multivariat regresi logistik sampai di sini. Silakan pelan-pelan dicerna. Rekamannya nanti ditonton ulang gitu ya. Sambil dipahami kembali. Sekali belajar nggak ngerti itu wajar. Ya. Imam Syafi'i aja hafal itu sampai 40 kali ngulang. Baru dia hafal gitu. Kalau memahami sesuatu sekali nggak paham jangan putus asa. Dibaca lagi, kalau ada rekamannya ditonton ulang lagi, dipraktikkan lagi SPSS-nya gitu ya sampai betul-betul bisa. Karena ini memang butuh praktis, butuh praktikum yang sering gitu. Ya, dengan cara apa? Ya kamu melakukan penelitian gitu ya. Kalau udah praktek sendiri biasanya nanti paham, lebih paham lagi. Oke. Ada lagi nggak yang mau tanya? Saya mau nanya, Miss. Ya, Mega. Berarti kalau misalkan di variabelnya independennya udah kita urutin ini, yang dikeluarin itu yang nggak signifikan aja sampai habis gitu ya, Miss, percobaannya? Iya, sampai habis dengan catatan selama dikeluarkan tidak ada perubahan odds ratio sampai 10%. Itu yang Mega. Ingat tuh yang di situ perubahan OR-nya nggak boleh diabaikan ya. Karena kalau OR-nya berubah sampai 10% berarti dia confounding. Kalau dia confounding berarti harus masuk dalam model. Either dia signifikan, either dia tidak signifikan. Gitu ya. Oke. Ya, Jelas? makasih. Yo, ada lagi? Cukup? Cukup panas? Yang belum mandi dulu ya, baru ke ICIBSD. Oke, kalau sudah, Hana mah nggak bisa lagi magang saya. Kalau praktek datanya dari mana, Miss? Saya udah kasih datasetnya ke Dalila. Nanti kamu boleh praktek pakai dataset ini. Kalau mau praktek dengan dataset lain ya, Sofyan bikin penelitian sendiri gitu ya, atau ikut tim penelitian ya. Kalau yang senang penelitian biasanya ikutan sama dosen bisa ya. Atau bikin penelitian di organisasi ya sama teman-temannya ya. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan. Terima kasih Mala atas partisipasinya untuk direpotkan di Excel. Nah, kamu juga harus ini ya, lihai pakai Excel ya. Bikin formula-formula gitu ya biar nggak aku ya. Grogi, Miss. Grogi. Oke deh kalau gitu kita tutup dengan hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Terima kasih Miss. banyak, Miss. Makasih, Bu. Ntar coba diinterpretasi ya. Sendiri ya. Yang tugasnya SPSS tuh diinterpretasi ya. TN ya.